Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tugas kerja 2. Ya, langsung kita mulai saja. Yang pertama di sini ada diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3. Seperti ini. Titik P terletak pada pertengahan garis GH. Maka jarak titik P ke titik P adalah, kalau dilihat dari video sebelumnya, jarak titik B ke titik P itu merupakan salah satu contoh dari poin nomor 4. Nah, jadi jarak titik B ke P itu sama aja 3/2 dari panjang rusuknya. 3/2 dari panjang rusuknya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 9/2. Jadi jawabannya adalah D. Yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Seperti ini. Titik P terletak pada pertengahan garis AH. Jarak titik C ke titik P adalah, nah kalau dilihat dari video sebelumnya, jarak titik P ke C ini merupakan salah satu contoh dari poin yang nomor 5. Jadi jarak titik C ke P itu adalah setengah kali rusuk kali akar 6. Setengah kali rusuknya adalah 4 akar 6. Jadi 2 akar 6. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Nah, titik P terletak pada perpotongan antara garis AH dengan garis ED. Ini tengah-tengah. Jadi ini perpotongan antara diagonal sisi itu berada pada tengah-tengah ya, tengah-tengah bidang. Nah, kemudian titik Q itu terletak pada perpotongan antara garis FH dengan EG. Seperti ini. Nah, yang ditanya adalah jarak antara titik P dengan titik Q. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita tarik garis dari titik Q tegak lurus dengan EH. Itu. Nah, karena tadi garis HF itu dibagi 2 dan garis EF ini kan tegak lurus dengan garis AH. Jadi otomatis garis yang kita tarik dari titik Q ini tegak lurus dengan garis EH ini membagi EH sama panjang. Jadi panjang misalnya di sini titik R. Nah, jadi panjangnya HR dengan RE itu setengahnya yaitu 2. Kemudian tarik dari titik P ke EH juga. Jadi tegak lurus juga sama. Jadi karena sama-sama di tengah-tengah bidang, jadi otomatis titiknya sama ya, di titik R juga ketemunya ya. Jadi di sini tarik garis ini. Nah, kita tinjau segitiga PQR. Nah, PQR ini merupakan segitiga siku-siku ya, karena garis PR dan RQ itu tegak lurus. Jadi dia siku-siku di R. Nah, terus karena tadi terbagi 2, HF itu terbagi 2 oleh Q, maka panjang RQ itu juga akan setengahnya dari EF ya. Jadi setengahnya dari EF itu adalah 2. Jadi panjang RQ itu 2 dan PR juga sedemikian. Jadi setengah dari AH tadi itu kan titik P, maka si PR ini adalah setengah dari AE. Jadi dia juga panjangnya adalah 2. Jadi panjang garis PQ itu tinggal kita ini PR kuadrat tambah RQ kuadrat. Ini sama dengan PR itu adalah 2 kuadrat tambah RQ adalah 2 kuadrat. Ya. Ini 4 tambah 4 akar 8. Akar 8 ini adalah 2 akar 2. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5. Nah, yang ditanya adalah jarak titik C ke titik E. Nah, jarak titik C ke E ini merupakan garis EC
itu adalah diagonal ruang dari kubus. Maka panjangnya diagonal ruang itu adalah rusuk akar 3. Ya. Jadi jawabannya ya 5 akar 3. Jawabannya adalah yang E. Nah, selanjutnya nomor 5. Diketahui limas persegi TK elemen dengan panjang rusuk alas 2 dan tinggi limas akar 3. Seperti ini. Nah, yang ditanya adalah jarak titik T ke pertengahan. Oh ya, ini diralat, ini bukan BC, tapi LM. Nah, misalkan di sini titik P. Titik P ini di tengah-tengah LM. Ya. Nah, karena di sini yang kita tinjau merupakan limas beraturan ya. Limas beraturan itu berarti titik T ini kalau kita tarik garis tegak lurus dengan bidang ke elemen, itu berarti dia berada pada tengah-tengah bidang ke elemen ya. Jadi di sini dia di tengah-tengahnya LN dan KM. Nah, jadi dia di tengah-tengahnya, misalnya di sini titik O. Nah, seperti pada kubus tadi, maka ketika titik tengah-tengah bidang ini kita tarik ke tengah-tengah rusuknya, itu akan membagi 2 sama panjang. Dan panjangnya juga akan menjadi setengahnya dari rusuknya. Itu kan karena dia bentuknya persegi ya, ke elemen itu. Nah, maka panjang OP ini setengahnya rusuk. Rusuk yang di bawah ini berarti setengahnya dari 2 adalah 1. Nah, yang ditanya adalah panjang titik P ke titik T. Nah, panjangnya seperti apa? Nah, karena di sini titik O ini merupakan siku-siku, karena dia titik garis tinggi. Nah, berarti TP itu sama dengan akar OP kuadrat ditambah TO kuadrat. OP itu adalah 1, berarti 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Jadinya adalah ini 1 tambah 3, berarti akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. C. Ya. Nomor 6. Pada kubus ABCD, EFGH, titik B berada di luar garis CG. Garis CG ya jelas ya. Jadi titik B itu terletak di luar garis CG. Nah, di sini ditanya garis yang dapat mewakili jarak titik B ke garis CG adalah apa? Nah, dari sini kita tahu bahwa garis BC itu kan tegak lurus dengan garis CG ya. Maka jarak antara titik B dengan garis CG itu dapat diwakili oleh garis BC. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A, jarak titik C dengan diagonal sisi BE. Seperti ini ya, jadi titik C ke garis BE ya, BE itu diagonal sisi. Nah, kita tahu bahwa garis BC itu tegak lurus dengan bidang AB FE. Maka dari itu, garis BC itu selalu tegak lurus terhadap garis-garis sembarang garis yang berada pada bidang AB FE. Jadi, termasuk garis BE ya. Jadi, dia juga tegak lurus dengan garis BE. Maka, jarak antara titik C dan garis BE itu dapat diwakili oleh garis BC. Maka jarak antara titik C dengan garis BE itu adalah A. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 8. Diketahui kubus PQRS-TUVW dengan panjang rusuk 4. Seperti ini. Nah, ya di sini jarak titiknya ini salah ya. Ini seharusnya titik V ke garis QS. Nah, jadi jarak titik V ke garis QS. Nah, seperti ini ya. Jadi, cari jaraknya gimana? Nah, kita bikin segitiga memilih 2 titik pada garis QS ya. Yang paling mudah adalah titik Q dan titik S. Kita bentuk segitiga dari ketiga titik ini. Seperti ini. Nah, karena di sini panjang QS itu adalah diagonal sisi, ya, QS. QS itu berarti dia diagonal sisi.
QV juga diagonal sisi, SV itu juga diagonal sisi. Maka karena sama-sama diagonal sisi, berarti panjangnya sama-sama rusuk akar 2. Sedangkan rusuknya adalah 4, panjang ini adalah 4 akar 2. Nah, maka segitiga SQV ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, berarti jarak antara titik V ke garis SQ itu merupakan tinggi dari segitiga SQV. Nah, jadi sama aja kayak ke tengah-tengahnya ini ya. Berarti ke tengah-tengahnya SQ. Titik V ini kita tarik ke tengah-tengahnya SQ ya. Nah, berarti titik tengahnya ini misalnya di sini titik O. Maka titik O ini terletak pada tengah-tengahnya SQ. Nah, karena SQ merupakan diagonal sisi, maka titik O ini berada pada tengah-tengahnya bidang PQRS. Nah, jadi dalam hal ini titik V ke tengah-tengah bidang PQRS. Jadi dalam video sebelumnya itu merupakan poin kelima ya. Jadi jarak titik ke tengah-tengah bidang yang ada di hadapan itu ya. Nah, jadi jaraknya adalah apa? Jaraknya adalah setengah kali rusuk kali akar 6. Jadi di sini setengah kali rusuknya itu adalah 4 akar. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6. Jawabannya adalah yang E. Nomor 9. Diketahui limas persegi TABCD seperti ini. Nah, diketahui AB sama BC itu panjangnya 4 atau maksudnya sisi persegi ya, kan alasnya persegi. Maka rusuknya itu 4. Sini 4, sini 4. Nah, panjang TC dan TD itu 6 atau sama aja rusuk tegak ya. Rusuk tegaknya itu adalah 6. Jadi karena di sini 5 persegi dan yang kita tinjau beraturan ya, maka TA dan TB juga panjangnya 6 ya. Nah, seperti itu. Yang ditanya adalah jarak titik T ke garis AC. Nah, kita pilih dua titik, yaitu titik A dan C, misalkan. Yang paling mudah ya, di garis AC. Nah, setelah itu kita bikin segitiga. Segitiga yang mengandung ketiga titik itu. Titik T, titik A, dan titik C. Yaitu segitiga TAC. Ya. Nah, maka jarak antara titik T dengan garis AC itu adalah sama aja tinggi dari segitiga TAC. Ditarik dari titik T. Jadi, kita tarik ini, jadi jatuhnya ada di tengah-tengah ya. Tengah-tengah AC. Dari sini titik O. Nah, maka panjangnya ini berapa? Nah, panjang TO. Nah, kita punya AC. Karena di sini tengah-tengahnya AC, maka panjang OC itu adalah setengah dari diagonal sisi. Karena AC itu diagonal sisi yang persegi kan. Di sini kan ABCD itu persegi ya. Jadi OC itu setengahnya. Jadi setengah rusuk akar 2. Jadi 2 akar 2 untuk panjang OC. Nah, karena di sini siku-siku, panjang TO itu bisa kita cari menggunakan segitiga TOC. Itu seperti ini. TO sama dengan akar 6 kuadrat min OC. OC kuadrat itu adalah 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan 36 min 2 akar 2 itu adalah 8. Dikuadratkan ya. 36 min 8 adalah 28. 28 ini adalah 4 kali 7. Maka akar 4 kali 7 itu adalah 2 akar 7. Jadi jawabannya adalah yang E ya ini. Nah, terakhir nomor 10. Pada balok ABCDEFGH seperti ini. Panjang AB itu 12. Panjang BC 3. Panjang CG itu adalah 4. Nah, yang ditanya itu adalah jarak titik B dengan garis AG. Seperti ini. Jadi jarak B ke garis AG ya. Dimana AG ini diagonal ruang dari balok ya. Nah, kalau diagonal ruang kubus itu R akar 3, itu dari mana? Dari ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan. Karena kubus itu kan merupakan R semua ya, jaraknya sama ya. Jadi sini R, sini R, sini R. Ya,
dikuadratkan jadinya 3R kuadrat. Nah, 3R kuadrat itu jadinya R akar 3. Untuk pada balok itu sama aja caranya. Cuman di sini nggak R semua, nggak sama. Jadi di sini ada 12, 3, dan 4. Kita cari panjang AG dulu. Jadi kita cari panjang AG. AG itu sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CG kuadrat. Jadi hasilnya adalah 12 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini hasilnya adalah akar 169. Ya, akar 169, jadi hasilnya adalah 13. Di panjang AG-nya adalah 13. Nah, sekarang langkah pertama itu seperti apa? Langkah pertama adalah membentuk segitiga ya, segitiga. Nah, dengan memilih dua titik. Dua titik pada garis AG, misalnya titik A dan titik G. Nah, jadi kita bikin segitiga antara titik B, A, dan G. Jadi segitiga BAG kita bentuk ini. Nah, jadi kita yang AB sudah ada panjangnya, AG sudah ada. Sekarang kita mencari panjang BG ya. Jadi panjang AB itu adalah 12. Terus BG itu sama aja. Karena ini siku-siku ya di sini. Jadi di sini tinggal menggunakan triple Pitagoras. Ya. Ini 3 di sini 4 berarti sisi miringnya adalah 5 ya. Itu. Nah, sekarang kita simpan dulu nilai-nilai ini. Ini jadi yang di sini kita hapus. Nah, sekarang kita gambar segitiga BAG ya. Nah, segitiga BAG ini AB ini kan tegak lurus dengan bidang BCGF ya, maka AB ini tegak lurus dengan garis BG ya, karena BG itu terletak pada bidang BCGF. Jadi ini segitiga siku-siku di B ya. Nah, seperti ini. Maka militannya adalah titik B ke garis AG ya. Jadi kita bikin garis terlebih dahulu, garis yang tegak lurus dengan garis AG dari titik B seperti ini. Kita anggap aja ini tegak lurus ya. Nah, di sini misalkan titik T. Nah, maka misalkan di sini titik panjang TG ini misalkan X. Maka panjang AT itu adalah apa? AG itu kan tadi 13, berarti sini 13 min X. Ya. Nah, kita misalkan BT ini adalah H ya. Karena BT ini merupakan jarak titik A ke garis AG ya. Nanti yang itu akan kita cari. BG di sini tadi 5, AB tadi 12. Ini kita akan mencari H itu ya. Nah, dengan cara perhatikan segitiga BTG. Nah, maka segi-sikunya di sini di T, maka H kuadrat itu jadi apa? 5 kuadrat ya, BG kuadrat dikurangi TG kuadrat yaitu X kuadrat. Atau 25 min X kuadrat. Yang pertama, nah untuk segitiga ATB itu berarti H kuadratnya sama dengan apa? H kuadratnya itu sama dengan 12 kuadrat dikurangi 13 min X kuadrat. Atau ini disederhanakan ya. Nah, disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, jadi ini karena sama-sama H kuadrat, maka ini kita samakan. Jadi 25 min X kuadrat ini sama dengan min 25 plus 26X min X kuadrat. Ini, nah karena di sini sama-sama X kuadrat dicoret, minusnya sama-sama minus X kuadrat. Nah, sini yang 25 pindah ke sana jadi 50. Jadinya di sini X-nya adalah 50 per 26. Nah, maka karena X-nya sudah ketemu 50 per 26, maka kita masukin ke salah satu ya, boleh yang sini atau yang ini. Jadi yang paling mudah aja ini, berarti H kuadrat itu sama aja dengan 25 min X kuadrat. Nah, X itu adalah 50 per 26. Ini disederhanakan menjadi 3600 per 169. Nah, karena yang dicari adalah H, maka H itu adalah akar dari
3.600 dibagi 169. Hasilnya adalah 60/13, atau ini jadiin pecahan campuran, itu hasilnya jadinya adalah 48/13. Karena H itu merupakan panjang yang mewakili garis BT. BT itu adalah jarak antara titik B dengan garis AG, maka BT atau jarak titik B ke garis AG itu adalah 48/13. Jawabannya adalah B. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di dalamnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.